Impact Family, impacting the world through healthy family. Saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya harap saudara-saudara antusias karena saudara sudah menerima Roh Kudus. Saudara juga antusias dalam mempelajari firman Tuhan. Nah, kan pada waktu Petrus memberitahu kalau mereka sudah memberi diri untuk dibaptiskan dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kita melihat bahwa Petrus dan Yohanes itu memiliki karunia untuk menyembuhkan. Ya, jadi kita lihat di sini pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ya, tidak biasanya orang-orang itu mengajak orang minta bicara ya. Jadi pada waktu itu, waktu diajak berbicara, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ya, kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, ini saudara punya karunia kesembuhan, ya. Dan pada waktu dia menjalankan karunianya, orang-orang tercengang, orang-orang kagum, karena orang ini sudah bertahun-tahun duduk di situ meminta-minta, belum pernah ada sesuatu yang terjadi sampai hari itu Petrus dan Yohanes memberitahu kepada dia bahwa tidak ada apa-apa, saya tidak punya apa-apa, tetapi dalam nama Yesus berdirilah dan berjalan. Nah, saudara-saudara, memang karunia untuk kesembuhan bisa dimiliki oleh orang yang diberikan oleh Tuhan, ya. Dikasih tahu setelah kita percaya Tuhan, kita dibaptiskan, kita menerima karunia Roh Kudus, karunia Roh. Dan salah satunya adalah menyembuhkan. Ini sakitnya diberitahu hanya dengan kata-kata saja, seketika terjadi dan dia bisa berjalan. Ya, ada orang yang mempunyai karunia demikian, tetapi tidak semua orang memiliki. Oleh sebab itu, kita juga tidak bisa iri kepada orang yang memilikinya. Itu terserah Tuhan, ya. Nah, diharap
Saudara dan saya itu sebenarnya ya kita berdoa pada waktu ada yang sakit. Maka Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kadang-kadang melalui kita mendoakan orang juga disembuhkan, ya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji-muji Engkau karena Engkau memberi karunia rohani, karunia Roh Kudus kepada kami semuanya, setiap orang yang sudah percaya. Terima kasih Tuhan, kami mau terima karunia apa saja yang Tuhan berikan supaya kami menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kalau punya karunia, apa saja yang diberikan kepada saudara, gunakan dengan baik. Ya, cirinya kan setelah kita melakukan, semua orang ikut memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.